Selamat pagi, Rahayu. Sahabat, kembali lagi jumpa dengan saya, pengamat kegelapan melalui kacamata sains dan spiritual. Sahabat, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh berkah. Mohon izin sahabat untuk mendoakan seluruh alam semesta beserta isinya. Semoga semua hidup berbahagia, semoga seluruh alam semesta berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas derita. Terima kasih sahabat, sekali lagi terima kasih karena telah membuka video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang menggunakan kegelapan di luar untuk melahirkan cahaya di dalam. Sebelumnya sahabat, saya sampaikan bahwa topik ini terinspirasi dari sebuah tulisan yang dibuat oleh seorang penutur kejernihan dan penyampai pesan Dharma. Dengan hormat saya sebut nama beliau, Guruji Gede Prama. Secara pribadi saya belum pernah bertemu dengan beliau, tetapi saya sudah mengagumi pesan-pesan yang disampaikan beliau sejak 10 tahun yang lalu, ketika saya masih duduk di kelas 10 SMA. Saya begitu tertarik dan saya merasa saya sepakat, saya setuju sekali dengan apa yang beliau sampaikan gitu. Dan sekarang pun beliau masih aktif menyampaikan pesan-pesan Dharma melalui dunia maya, bisa melalui blog yaitu di Pel Kedamaian, ada YouTube-nya juga, melalui Tim Compassion, dan masih banyak lagi saluran-saluran penyampaian pesan-pesan Dharma beliau. Silahkan saja bila sahabat tertarik, dan saya sarankan memang sahabat mendengarkan pesan-pesan Dharma dari beliau. Begitu mencerahkan dan penuh dengan kejernihan. Sahabat, kembali lagi ke topik, menggunakan kegelapan di luar untuk melahirkan cahaya di dalam. Saya mengartikan kegelapan itu sebagai kegelapan di luar ya, itu sebagai energi pembawa rasa takut ke dalam diri kita. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ketakutan. Jadi rasa takut itu muncul ketika kita mengamati sebuah keadaan, peristiwa, benda atau sesuatu gitu. Sedangkan cahaya saya artikan sebagai energi yang berhubungan dengan kegembiraan, kebahagiaan, cinta kasih, compassion ya, belas asih, dan dharma. Kegelapan itu biasanya untuk pembeda saja ya, dengan cahaya saya katakan sebagai energi negatif. Sedangkan cahaya itu sebagai energi positif. Tanda positif dan negatif ini bukan menyatakan kebaikan atau keburukan, tetapi hanya sebagai pembeda saja bahwa mereka adalah berbeda dalam hal-hal menggunakan tertentu. Kegelapan di luar untuk melahirkan cahaya di dalam, itu berarti bagaimana kita mengolah rasa takut yang dimunculkan dari dunia luar masuk ke dalam diri, dunia dalam, sehingga dunia dalam ini bertransformasi menjadi bercahaya, dan cahaya ini yang dari dalam dapat menyebar luas keluar gitu. Kegelapan pada saat ini, masa sekarang, yaitu pandemi COVID-19 begitu memukul dunia saat ini, di mana segala sektor dibuat porak-poranda, kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, angka kelaparan, tragedi manusia terjadi, rasa takut begitu mencekam. Sahabat, tentu di tengah situasi gelap saat ini, sahabat
memiliki pilihan, larut dalam kegelapan atau malah bercahaya dalam kegelapan. Itu adalah pilihan sahabat. Saya di sini akan berbagi cerita atau tips bagaimana caranya bercahaya dalam kegelapan. Ada 3M yang perlu kita lakukan. M yang pertama menerima, M yang kedua mengolah, dan M yang keempat mengalir. Dan ketiga M ini bisa dilakukan dengan 1M, yaitu meditasi. Menerima di sini artinya kita menghadapi segala sesuatu ini tanpa penilaian baik buruk, benar salah. Apapun yang terjadi kita terima apa adanya, termasuk diri ini. Kalau dia begini harus diterima, kalau dia begitu harus juga diterima, dan mengurangi kata harus sih. Jadi menerima gitu, apa adanya. M yang kedua mengolah. Mengolah, apa yang diolah? Bukannya kegelapan yang dari luar itu yang diolah, tetapi diri kita. Diri dari dalam ini yang diolah. Bagaimana caranya mengolah diri agar mampu menghadapi dunia luar? Salah satu yang bisa diolah adalah cara pandang kita. Bagaimana kita mengolah cara pandang yang tadinya menganggap kegelapan itu bencana, kita anggap sebagai anugerah. Yang tadinya kegelapan itu sebagai penghancur, yang kita rubah menjadi pendorong. Cara pandang kita itu perlu diolah dan senantiasa disesuaikan dengan perubahan dunia luar. Kita tidak mampu mengolah kegelapan itu, karena kalau kita memaksa memegangnya, ibaratnya mengatur kegelapan itu, yang malah terbawa adalah diri kita, bukan kegelapan itu. Jadi kita perlu mengolah diri kita. Salah satunya dengan cara merubah cara pandang atau cara berpikir. Mengenai cara mengolah ini ada satu gagasan yang menarik dari filsafat stoisme ya, di mana kita disarankan untuk memetakan hal-hal apa saja yang bisa kita rubah dan hal-hal apa saja yang tidak bisa kita rubah gitu. Jadi jangan sekali-sekali ingin merubah yang atau sesuatu yang tidak bisa sejatinya kita rubah, seperti itu. Misalnya kelakuan orang lain terhadap diri kita, itu kita tidak bisa rubah. Tapi yang kita bisa rubah adalah cara pandang kita memandang perilaku orang lain itu. Apakah kita anggap perilakunya baik atau buruk? Apakah kita menganggap perilakunya itu menyinggung atau memuji? Nah, itu yang kita harus perbaiki, cara pandang itu. Jika sahabat tertarik, silakan belajar filsafat stoisme ya. Sangat menarik. Berikut yang ketiga yaitu mengalir. Nah, mengalir di sini maksudnya ya kita setelah berbuat sesuatu ya kita lepaskan gitu. Kita ibaratnya tidak mengharapkan hasilnya apalagi gitu. Artinya kita sudah berbuat, kita yakin perbuatan kita itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah alam. Karena dari tadi mengolah juga itu ya, sedikit saya balik lagi, mengolah maksudnya tadi itu bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum dunia luar atau alam semesta. Karena kita tahu bahwa alam semesta ini memiliki hukum-hukum yang sangat rigid, ya, sangat rigid dan maha adil. Itu yang perlu sahabat sadari gitu. Kita semua sadari. Jadi setelah sahabat berbuat, mengalir tanpa mengharapkan hasil, ini bagus
ajaran ini ada tertuang di Bhagavad Gita, di mana Sri Krishna mengajarkan berbuat tanpa terikat dengan hasilnya atau bekerja tanpa pamrih. Kalau di filsafat Lao Tse, ajaran Lao Tse yaitu Tao, bagus sekali mengalir di alam semesta ini gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketiga M ini bisa dilakukan dengan 1M, yaitu meditasi. Di sahabat, dengan cara meditasi ini, sahabat akan mengubah diri sahabat menjadi sebuah mesin, sebuah alat yang tentu berteknologi canggih menurut saya ya. Jadi meditasi itu sangat relevan dari dulu hingga sekarang. Meditasi ini mengubah tubuh diri kita menjadi sebuah alat yang mana dapat mengubah kegelapan menjadi cahaya, yang mana dapat merubah ketakutan menjadi energi kegembiraan, kebahagiaan, seperti itu. Bisa saja sahabat menerima mengolah mengalir duluan baru meditasi, atau meditasi dulu baru bisa menerima mengalir mengolah. Nah, itu bagaikan lingkaran saja. Sahabat mulainya dari mana? Boleh mulai dari mengalir dulu, boleh, silahkan. Dari menerima boleh, dari mengolah boleh. Mana-mana dia lingkaran. Sahabat tidak perlu khawatir harus mulai dari mana. Ya silahkan aja mulai dari mana. Meditasi dulu bisanya, silahkan meditasi. Mengalir dulu, silahkan mengalir. Menerima dulu bisanya, silahkan. Tidak ada patokan harus mulai dari mana. Yang penting sahabat mempraktekannya. Seperti itu. Jika sahabat mempraktekkan ya 3M plus 1M ini, saya yakini sahabat akan memiliki kualitas diri yang bercahaya. Di tengah kegelapan semacam ini, dunia saat ini, sahabat masih bisa menebarkan cahaya, cinta kasih, ulas asih kepada lingkungan, dunia luar maksudnya. Jiwa yang bercahaya ini dapat kita lihat secara fisik ya, yaitu 3S. Senyum, senyum saja. Jadi jika sahabat sudah mempraktekkan 3M plus M ini, sahabat jangan plus M, jadi 4M lah. Jadi jika sahabat mempraktekkan 4M ini, sahabat akan mendapatkan 3S, yaitu senyum-senyum saja. Untuk kali ini cukup sekian sahabat, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.